Sebelum menonton videonya, kalian harus subscribe dulu dan klik tombol merah di bawah. Oke? Go. Thank you. Kembali lagi ke channel di atas meja. Nah, ini adalah reviewnya, ya kan ya. Kita keluarkan dulu SD card-nya. Nah, untuk SD card sendiri rekomendasinya adalah yang SanDisk Express ya, bukan SanDisk Ultra. Nah, SanDisk Express ini dipakai di kamera Canon. Nah, kalau SanDisk Ultra kan nggak punya dua, jadi dipakainya di drone aja lah, nggak apa-apa kan, cuman untuk review aja. Nah, untuk kita masukkan dulu untuk si SanDisk-nya, kemudian kita masukkan baterainya, lalu taruh dulu ya kan ya. Untuk baterai sendiri kalian bisa pakai baterai A3 yang 2 biji ya, cukup kan. Baterai casan aja, boleh pakai baterai alkalin, ABC atau casan bebas, yang penting A3 2 biji. Jadi kita pasang dulu ya kan ya, kita coba nyalakan dulu remote. Oke, nyala, udah nyala. Kemudian untuk baterainya kalian harus diputer, jadi jangan sampai baterainya lepas, dikunci lah gitu istilahnya. Jadi takutnya pas kalian terbang, nah si baterainya tuh jatuh gitu kan, nggak enak juga. Jadi baterainya harus dikunci dulu kayak gitu kan. Kemudian untuk cara menyalakannya, kalian klik tombol gembok, tekan terus gemboknya, baru klik on seperti ini kan, tuh seperti itu. Jadi bunyi trit lah segala macam. Kemudian ini untuk nyalakan wifi-nya. Apabila udah drone nyala, nyalakan wifi-nya dan cari yang namanya drone. Nah, itu namanya drone 81 segala macam, klik aja yang ada passwordnya ya. Nah, sambil nyambungkan, kemudian kita cari aplikasi yang namanya Bagsgo. Nah, Bagsgo ini saya coba tapi nggak bisa. Ternyata saya salah gitu. Bukan yang namanya Bagsgo. Jika saya Bagsgo, jadi Bagsgo itu untuk versi Bax 5W yang belum 4K. Kalau yang saya pakai ini dia 4K ya kan ya. Ini saya coba tuh gagal terus ya, udah berapa jam nyoba tuh tetap gagal kan. Nah, untuk nyoba tuh kok gagal terus itu, sampai pusing kan. Berapa saya nyoba ini dalam keadaan mendung ya, jadi nggak terlalu, jadi agak nggak terlalu enak ya gitu. Nah, kemudian saya coba lagi, takutnya ada kesalahan GPS-nya. GPS-nya saya nyalakan dulu tadi, saya putar-putar dulu kalibrasi, tetap nggak bisa. Si Bagsgo ini, aplikasi Bagsgo ini nggak bisa. Saya bingung, gitu. Kemana ini caranya nih? Kalau pakai Bagsgo nggak bisa. Setelah saya itu untuk MJ itu pakai Bagsgo ya kan ya. Gitu. Nah, tetap nggak bisa, jadi tidak terkoneksi ke HP kalian. Tapi wifi-nya terkoneksi gitu. Aplikasinya nggak mendukung, entah gimana. Kemudian 3 jam kemudian, nah klik lagi, saya coba nyambung kalian yang pakai aplikasi lain kan, yang namanya MRC Pro. Nah, ini nama tampilannya MRC Pro. Ternyata emang harus pakai ini. Saya lihat dulu kan buku manual si tampilan barcode-nya, ternyata harus pakai MRC Pro. Dan juga saya cari-cari di tutorial, ternyata pakai MRC Pro. Nah, ini untuk dia bisa naik turun ya kan ya. Tuh, jadi nggak usah manual, naik turunnya otomatis pakai remote gitu kan. Nah, kemudian kalian klik aja, ini langsung terbangan lah, pusing. Terbangin aja. Nah, untuk tampilannya sendiri, videonya kayak gini kan. Jadi ini suasananya tuh agak mendung, kalian bisa lihat sini tuh mendung banget. Nah, ini tuh gerimis ya, gerimis kecil gitu sebenarnya, tapi saya nekat lah demi konten ya kan. Ini gerimis sedikit. Kemudian ini baterainya juga bunyi terus ya kan. Bingung sini bunyi, tampilan baterai bunyi terus. Nanti ada notifikasi. Nah, itu baterai lemah, itu apa HP saya ini. Yang kuning itu baterai low battery. Jadi emang si baterainya tuh nggak saya cas full, karena kalau misalkan ditunda-tunda untuk terbang ini, hujan terus di daerah saya ini kan.
kayak gitu untuk tampilan videonya. Emang nggak ada getaran, tapi emang dia mengikuti kameranya mengikuti gerakan drone ya, karena belum ada yang namanya ini kan, yang namanya tuh apa ya, stabilizer. Nah stabilizer yang biasanya di DJ itu ada stabilizer ya, walaupun drone-nya gerak kameranya nggak gerak ya, lambang aja gitu, namanya stabilizer. Tapi ini udah ada yang namanya anti jello, ya udah ada karetnya kan, ini bagus lah kayak gitu tuh. Untuk tampilannya wah mendung banget lah. Ini saya agak nerbanginnya juga agak gimana ya, agak serem juga gitu karena dilihat tuh mendung banget, terus baterainya lemah gitu kan. Saya nggak berani jauh-jauh, jadi kalian bisa lihat sendiri kayak gini tampilannya kurang lebih lah ya kan. Jadi cocok lah buat kalian yang pengen belajar drone, apalagi pengen lebih ke profesional yaitu DJI. Kalian belajar dulu drone-drone yang kayak gini kan, kayak gitu namanya kalibrasi, kemudian rotasi itu ada ilmunya sendiri kayak gitu. Jadi kalian pokoknya belajar aja di lapangan nih, jangan contoh saya di komplek ini kan saya udah agak terbiasa menerbangkan drone-nya. Nah untuk kalian yang misalnya masih belum bisa itu di lapangan aja gitu, dan lapangan itu jangan banyak orang yang sangat sepi, karena baling-balingnya kan agak kenceng banget. Apalagi kalau misalkan kena anak-anak tuh, aduh jangan sampai deh. Kalian harus sadar diri aja, kalian ke lapangan yang kosong, yang sepi, dan jangan jauh-jauh dulu kayak gini. Kayak saya ini nggak jauh-jauh banget kan, di komplek gitu kan. Nah udah terbiasa lah, jadi makanya ya bisa lah. Kan saya itu pemakai DJI Mavic Air dulunya beberapa tahun yang lalu, dan tampilan fotonya kayak gini kan tuh, kurang lebih kayak gini lah ya. Kemudian foto kedua kayak gini, wah kayak gini kurang lebih. Jadi bagus nggak bagus amat, jelek nggak jelek amat. Jadi ya sesuai harga lah, kalian bisa tahu ini bagus tapi nggak bagus amat, tapi bagus nggak banget gitu. Jadi jelek tapi nggak jelek gitu, nggak jelek pokoknya malah keren ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya. Jadi apalagi kalian tuh pengen melihat teman-teman kalian yang main bola segala macem, atau pengen lihat rekan-rekan kalian di loteng kan, bisa pakai drone. Dan juga biasanya kalau drone itu dipakai untuk ini ya, peta. Biasanya kalau peta, drone peta itu ada drone tertentu. Nah kalian bisa lihat di atas genteng misalnya ada sendal hilang dan genteng, kalian bisa lihat pakai drone. Ini mah drone mainan, karena jaraknya tuh pokoknya nggak boleh lebih dari, tingginya nggak boleh lebih dari 100 meter atau 150 pokoknya. Jarak amannya 100 meter ya, jadi tingginya tidak boleh dari 100 meter dari permukaan tanah gitu. Pokoknya nggak boleh tinggi banget, karena kan kalau tinggi banget takutnya ada yang terbang gitu. Apalagi kalau misalnya ada layangan segala macam, bahaya. Nah ini saya turunannya saya manual, sebenarnya bisa otomatis ya kan ya. Turunnya saya bisa otomatis. Saya turunkan dulu drone-nya. Nah itu saya matikannya, udah merah tuh lampunya ya, udah merah. Itu tuh petanda low battery itu kan. Kita lanjut ke tutorialnya, cara tombol-tombolnya itu fungsinya apa aja kan. Lanjut aja teman-teman. Nah untuk ada yang namanya sini titik GPS, kalian apabila sudah dikalibrasi ya, kompas itu diputar-putar gitu. Nah klik klik si tombol H itu, nanti otomatis drone kalian itu bakal take off sendiri, dan juga ke tempat pertama kali drone itu terbang kan, kayak gitu. Atau tempat pertama kali dia sudah dikalibrasi kayak gitu. Jadi misalnya kalian bingung drone di mana, klik aja itu, nanti dia drone-nya bakal pulang sendiri. Dan juga kalau misalnya baterainya habis pun otomatis bakal pulang sendiri kan. Jadi nggak perlu namanya khawatir. Untuk yang kemudian yang kiri itu foto. Untuk menyalakan jadi kalian klik tombol gembok, tekan, kemudian klik on seperti ini, tekan gembok dan klik on, kayak gitu caranya. Dan juga untuk GPS minimal 7 ya, jangan sampai 7 kan tuh 0 tuh, minimal 7 gitu kan baru bisa, maksudnya rekomendasi buat terbang kayak gitu. Dan juga untuk GPS-nya harus on, jangan sampai off, karena kalau off itu kalian drone-nya kena angin dia bakal terbang mana-mana. Kalau on tuh dia bakal diem di tempat dimana posisi dia menetap kayak gitu. Oke kan, mungkin segitu aja. Jangan lupa kalian subscribe, dukung channel ini. Oke, bye bye dulu. Bye bye gitu. Bye.